Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sore hari ini kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan buat hari ini Bapa. Begitu banyak kasih dan anugerah daripadamu Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami nikmati Tuhan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, kami boleh ada di hadapan-Mu. Itu bukan karena kekuatan dan kebaikan kami, tapi semua oleh karena semata-mata kemurahan Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Dan saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami. Kami datang karena kami merindukan Engkau ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Karena Engkau sendiri yang berfirman, ketika 1-2 orang berkumpul di dalam nama-Ku, maka Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau bertata. Oh Rabasyakararamayaralabas. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama buka hati kita. Mari kita bawa ucapan syukur kita. Mari kita naikkan pujian ini bagi Dia. Katakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan setiap kami Tuhan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung denganmu, ingin selalu melekat di hati Tuhan. selalu Melekat di hati-Mu. Sebab hanyalah firman Tuhan Tuhanmu itu yang menjadi dasar hidup kami, yang berdaulat atas. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita sama-sama bawa pujian ini bagi Dia. Katakan haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa, terlepas, sebab Engkau memegang tangan kami. Ingin selalu melekat di hati-Mu. Sekali lagi dari awal, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Makasih Tuhan. mampukan ku Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Ya, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Tuhan, inilah kerinduanku. melekat di hati.
Hari dengan sungguh-sungguh nyatakan pujian ini bagi Dia. Firman-Mu itulah Dasar hidup yang berdaulat atas hidup kami. Lebih lagi nyatakan ku terhubung denganmu Tuhan. Hubung denganmu. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami ingin terus melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi dengan imanmu bawa pujian yang dikatakan putar. Amin. Orang basyandarararararaba. Selalu melekat di hatimu. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas hidup kami. Sekali lagi sama-sama katakan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sembah Dia, angkat suaramu, naikkan syukur bagi Dia, sembah Dia. Buat kasih setia Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Inayaralama syandararararama, orama syandaralama yaralama. Mari terus nyatakan kasih-Nya, sembah Dia. Orama syandararararama. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat kemuliaan bagimu. Orama syandaralama yaralama. Inilah kerinduanku Tuhan, ingin selalu terhubung denganmu, ingin selalu melekat di hatimu. Sebab firman-Mu itulah dasar hidup kami ya Tuhan, yang berdaulat atas hidupku, yang menjadi kekuatanku, yang menjadi perlindunganku. Hanyalah firman-Mu. Oraba syandararararaba yaralama. Inayaralama syandarararaba yaralama. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena kasih-Mu, semua karena Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang melayakkan kami. Oraba syandararararaba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Orama syakarararaba. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Mari buka hatimu. Izinkan Roh Kudus menjamah hati setiap kita. Oh Rabasyarara. Makasih Tuhan. Semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Semua oleh karena pengorbanan-Mu. Semua oleh karena darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib. Oh Rabasyarara bayaralamu. Haleluya. Mari sama-sama bawa pujian ini bagi Tuhan.
dengan saya. Hanya kasih Yesus. Amin. Kasih Yesus bagi. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hanya karena kasih-Mu. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Oh, ingat bilurnya yang sembuhkan. Ingat salibnya yang menebus engkau. Menebus aku. Kasih Yesus. Kasih. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih. Sekali lagi. Kasih Yesus. Kasih. Lebih lagi. Kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Berikan sorai-sorai bagi Tuhan kita. Mari sorakan haleluya. Oh, Rabba Syakarara. Seperti pujian kami saat ini Tuhan, menjadi doa dan pengakuan kami. Kami sadar dan kami tahu kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau katakan terima kasih Engkau begitu mencintai kami. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami tanpa syarat. Engkau mengasihi kami Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Sekalipun kami sering membuat Engkau kecewa, sekalipun kami membuat Engkau terluka ya Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang senantiasa selalu mencintai dan mengasihi setiap kami. Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami mau katakan Tuhan, terima kasih Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau menjadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena salib-Mu, kami boleh ada saat ini. Kami yang dahulunya binasa, tapi Tuhan mengubah status kami menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja bagi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan, semakin hari hidup kami diubahkan oleh Engkau. Pikiran kami, karakter kami Tuhan. Sehingga semakin hari kami boleh bertumbuh, kami boleh berubah Tuhan, menuju kesempurnaan Kristus. Hanya di dalam nama Yesus. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Karena kami tahu tidak ada hal yang bisa kami berikan bagi-Mu selain kami bawa hidup kami, segenap kekuatan kami, segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendeklarasikan cinta kami bagi Tuhan. Kami katakan kasih-Mu sungguh indah Tuhan. Dalamnya tidak terukur. Oleh sebab itu setiap kita yang rindu bersorak, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita rindu untuk bersorak bagi Tuhan. Amin. Coba dulu tos kanan kirimu. Berikan senyuman yang manis. Katakan kasih Tuhan dalam
dan lebar tiada terukur. Amin. Haleluya. Mari kita bawa pujian ini bagi Tuhan kita. Tiada terselah. Amin. Besar dan ajaib perbuatanmu, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib. Perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, kau puji kau selalu. Yuk sama-sama nyatakan. Oh, Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia Tuhan. setiamu. Tiada bandingannya. Ingat Amin. Tiada duanya, tiada seperti Kau. Siapa namanya? Amin. Sekali lagi, yuk sama-sama kita bawa pujian ini dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Katakan. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia. bagi dunia. Katakan karyamu, Kasihmu yang termulia. tiada terselami. Tiada terselami. Amin. Besar dan ajaib perbuatan Besar dan Tuhan. ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Yuk sama-sama angkat tanganmu. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Kami akan selalu memujimu. Kau selalu. Yuk sama-sama. Betapa dalamnya, Betapa lebarnya betapa lebar kasih setia Tuhan. kasih setiamu. Tiada bandingan dan tiada duanya. Tiada duanya. Tiada seperti Kau. Yesus. Haleluya. Anugerahmu selalu baru. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Sekali lagi, yuk dengan sungguh-sungguh. Anugerahmu selalu baru. Sungguh tiada berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Tiada berkesudahan. Angkat suaramu, jemaat Tuhan katakan. Oh, betapa dalamnya Dalamnya dan betapa lebarnya betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan. setiamu. Tiada bandingannya dan tiada duanya. Tiada duanya. Tiada seperti Kau. Na 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 na. Sama-sama. Sekali lagi. Na 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 na. Katakan. Betapa dalamnya dan betapa lebarnya kasih setiamu Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Tiada bandingan dan tiada duanya. Sungguh tidak ada yang seperti Tuhan. Yesus Tuhanku. Na 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 na. Na 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 na
Yes. Memang kasih Tuhan tidak ada bandingannya dengan apapun, amin. Mari lebih lagi, saya mau undang setiap kita dengan sungguh-sungguh kita bawa satu pujian lagi. Api akan tercurah di tempat ini bagi orang-orang yang sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama waktu pujian ini bagi Tuhan kita. Dengan sungguh-sungguh katakan bagi Dia. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Nama Yesus adalah jawaban. Sekali lagi, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Amin. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya, Roh Kudus terbakar setiap. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi, terjadi. Ya sama-sama katakan, mengalir kuasa-Mu. Amin. Sama-sama sekali lagi kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Langkah takkan terhenti. Sama-sama langkah takkan berhenti, katakan berlari sampai akhir. Karena ajaib namanya. Terjadi sama-sama mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, amin. Oh, 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 tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh, 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 ajaiban terjadi. Haleluya. Mari kita sama-sama siap-siap untuk nyatakan bagi Dia. Haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya. Yes. Baik, silakan duduk kembali. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan bawa persembahan bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Makasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Bila Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Yang percaya Tuhan, setiap kami Tuhan, boleh apapun yang kami dengar hari ini, biarlah Tuhan itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Makasih Tuhan, dan saat ini kami mau bawa persembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di dalam lubuk hati kami, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sekali lagi kita bawa pujian ini Bapak. Takkan pernah ada kasih yang seperti kasih Tuhan. Ya, seperti kasih-Mu Tuhan. Engkau telah buktikan ya Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Katakan jauh di dalam lubuk hatiku, jauh di lubuk hatiku, ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku. Makasih Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah kerinduan kami. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bagi Tuhan. Kau selalu ada dalam hati, menemani setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sekali lagi katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baik yang boleh kami rasakan Tuhan. Hari ini di mana kami percaya Tuhan,
Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kasih-Mu. Kalau kami yang sudah hadir di tempat ini rindu dan haus Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, Kau pakai Tuhan hamba-Mu Bapa, biar apa yang hari ini kita mau sama-sama belajar Tuhan, menjadi firman-Mu biar menjadi kekuatan untuk setiap kami. Gak cuma untuk setiap jemaat tapi untuk hamba-Mu juga Tuhan. Biar Kau berkati pada sore hari ini dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, teman-teman boleh duduk kembali. Wow, Shalom. Perkenalkan, jadi hari ini saya memperkenalkan diri sebagai apa ya bilangnya, dari nama dulu. Jadi ini ibadah sore, ibadah ketiga. Tadi saya sudah mengisi di ibadah pertama. Jadi perkenalkan, nama saya Yunus Suprihanto. Saya dari PCC Jakarta. Jadi saya nggak cuma sendiri, saya ada pastor saya yaitu Bapak Peter dan istrinya yang tercinta. Jadi ini baru pertama kali saya ke Kota Medan. Jadi pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Saya tiba di sini dari hari Jumat kemarin, karena Jumat Sabtu saya diminta untuk bantu kita sama-sama belajar untuk apa ya, kayak saling tukar pikiran di tim multimedia gitu. Jadi PCC Jakarta saya sebagai koordinator, bisa dibilang gitu, koordinator di tim media di PCC Jakarta. Jadi hari ini nggak jauh-jauh dari soal pelayanan kita akan bahas pada sore hari ini. Saya ada judul namanya The Ministry of Excellence. Jadi pelayanan yang excellent, pelayanan yang unggul. Jadi beberapa menit ke depan kita sama-sama sharing, sama-sama mau belajar bagaimana firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Tapi yang pertama saya mengucapkan, ini luar biasa di GPYT Medan ini sangat-sangat orangnya ramah sekali buat saya secara pribadi. Terima kasih buat Pastor Agus dan Ibu. Apalagi Bang Tupal, hospitality-nya semua teman-teman juga keren, bagus banget gitu. Nah, lanjut. Hari ini saya bicara, kita belajar sama-sama tentang the ministry of excellence, ya kan? Hari-hari ini kalau kita yang di tempat ini yang sudah pelayanan, yuk kita sama-sama makin belajar lagi apa artinya pelayanan yang excellent. Atau teman-teman yang mungkin belum pelayanan juga ini bisa menjadi nilai untuk kita belajar sesuatu yang baru hari ini gitu. Lanjut next, di ayat, langsung aja di ayat dalam Kolose 3 ayat 23 kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23, 1, 2, 3. Ya, jadi firman Tuhan jelas banget di sini dibilang bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang pertama, pelayanan yang excellent itu dimulai dari apa? Dari hati yang bersih. Jadi itu yang membuat saya hari-hari ini ngerasa bahwa ya jujur, saya nggak bisa bilang diri saya masih muda, walaupun tetap muda seterusnya gitu kan. Umur udah kepala 3 gitu kan. Tapi hari ini dari pelayanan saya yang dalam sepanjang hidup saya cuma belajar bahwa ketika kita mau pelayanan, yang paling pertama poinnya adalah kita punya hati yang bersih dulu gitu. Jangan sampai kita ngelakuin pelayanan kita dengan hatinya jengkel, ngedumel atau apa. Buat saya adalah itu apa ya, kayak pelayanan kita kan sia-sia Bapak Ibu teman-teman. Jadi kayak ngerasa bahwa kok kayak gini ya, akan gak damai sejahtera deh ketika kita pelayanan apapun itu
ya kan? Baik itu di gereja maupun kita di luar sana gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Kita baca bergantian, mulai dari saya terlebih dahulu. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 27, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hari-hari ini sering banget kita maunya, rasanya tuh kayaknya pengennya dilayani terus-terusan. Ya kan? Pengennya tuh kita ngerasa bahwa ya orang-orang di sekitar kita lah yang harus ngeberkatin kita, ya kan? Atau para pemimpin kita lah ya, pokoknya kita nunggu, pokoknya kita nunggu bahwa lu tuh harus ngelayanin gue, lu kan sebagai pemimpin, kamu sebagai pemimpin ya harusnya aku dilayani terus dong sama kamu gitu. Nah tapi enggak, contoh paling gampang adalah ini hal yang buat saya secara pribadi di dalam dunia pelayanan, saya cuma bisa simpulin ini bahwa kalau Yesus aja, Tuhan Yesus kita, itu dia datang ke dunia bukan untuk dilayani tapi dia melayani. Dia paling gampang adalah Tuhan Yesus melayani murid-muridnya terlebih dahulu. Bahkan dia membasuh kaki dan sebagainya. Dia ngajar ke berbagai ribuan orang, ya kan, kasih makan ribuan orang dan sebagainya. Tuhan melayani, Tuhan Yesus saja melayani. Kenapa kita enggak gitu? Nah hari ini yang kedua poinnya apa? Pelayanan yang excellent dilakukan dengan kerendahan hati. Jadi makanya kita jangan ngerasa bahwa diri kita itu pengennya tuh terus-terusan dilayani. Tapi kita punya hatinya dulu nih, bener. Kalau ketika kita dalam pelayanan apapun itu, tugas kita, fungsi kita semuanya, yuk kita mulai dari selain hati yang bersih juga dengan kerendahan hati. Gitu. Dan di Kolose 3 ayat yang ke-17, Kolose 3 ayat yang 17, firman Tuhan bilang, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi selain kita percaya bahwa apa yang kita hari-hari ini lakukan, baik itu Bapak Ibu semua teman-teman baik yang mungkin masih sekolah, atau mungkin yang jadi mahasiswa, mahasiswi, bahkan yang punya usaha dan pekerjaan, hari-hari ini kan terlalu banyak tantangan di dunia ini. Tapi firman Tuhan udah jelas banget, hari ini kita mau coba belajar untuk apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakuin, semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kita mengucap syukur Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku enggak mempunyai kasih, sedikit pun enggak ada faedahnya bagiku. Pelayanan yang excellent itu dengan kasih dan empati. Jadi hari ini secara singkat bahwa di dalam dunia pelayanan saya, yang hari-hari ini kita kerjakan adalah ya saya bersyukur gitu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kasih yang luar biasa terhadap saya secara pribadi. Bahkan saya nggak bisa berdiri di sini tanpa orang-orang di sekitar saya gitu. Kalau sering banget Ko Peter bilang bahwa saya itu tuh ya dibentuk, nggak ada pilihan. Jadi ke tempat ini pun harus iya dan ya gitu, nggak ada kata tidak gitu kan. Jadi oke. Pertama kali kan saya cuma tahu bahwa dalam 2 minggu sebelum kesini kurang lebih, saya dibilang bahwa kamu bantu untuk training di tim multimedia di Medan gitu. Oke gitu. Emang karena kan beberapa kali saya juga komunikasi sama Wati dan teman-teman gitu kan. Saya nggak expect ada lanjutannya. Nanti pokoknya udah selesai, udah dibeli tiket dan sebagainya. Terus Ko Peter baru kasih tahu job desk-nya kan ngapain aja, apa yang diharapkan di sini gitu. Ada
poin kecil banget paling bawah, kan biasa panjang, panjang, jadi hari Jumat ngapain, hari Sabtu ngapain, ada satu paling bawah tuh ada tulisan, kamu isi di ibadah 1 dan 3 ya. Terus saya bilang, hah ibadah, khotbah kok? Saya tanya-tanya sambil ketawa, mau ketawa, apa ini gitu kan, kayak, gitu. Tapi kan nggak boleh nolak masalahnya kan, tidak ada defense buat saya gitu, saya cuman bertanya gitu. Ya udah, singkat cerita saya oke, tapi saya sambil stres dikit gitu. Karena mau ngomong apa, terus kan saya tanya, di sana ada tema gak, ada apa? Enggak, bebas, terserah. Oh itu kan makin stres sebenarnya. Ya kan, ya udah, akhirnya Ko Peter dalam beberapa itu juga pantau saya, kamu mau ngomong tentang apa? Saya cuma bilang bahwa hidup saya tentang pelayanan. Ya saya akan otomatis ngomong tentang pelayanan gitu. Ya kan? Nah, stresnya nggak cuma sampai di situ, Bapak Ibu. Singkat cerita, setelah hampir 2 minggu itu kayak dalam perjalanan menuju ke hari ini gitu, saya ditambah, bukan stres sih, saya jujur baru mengalami hal duka karena paman saya dipanggil pulang sama Tuhan, itu di tanggal 24 Juli gitu. Jadi dipanggil pulang sama Tuhan, itu kan otomatis saya mesti urus gitu sama mama. Ini karena paman saya adik dari mama saya mesti urus rumah duka dan sebagainya sampai di penguburan gitu. Itu membuat saya sedikit nggak konsentrasi sebenarnya untuk ke Medannya gitu kan, karena hati saya benar-benar ada sesuatu, ada perasaan di mana kenapa nih Tuhan, kok Yunus mau pelayanan yang oke gitu maksudnya, yang apa ya, kayak Tuhan udah kasih bahwa yuk berangkat ke Medan untuk pelayanan, ya kan, happy dong, ada happy-nya gitu. Tapi di satu sisi dikasih hal yang duka, tapi saya bersyukur punya komunitas atau lingkungan di tempat saya sekarang ini yang selalu nge-support saya bahwa segala sesuatunya kan ada masanya. Ada waktu kita bersuka cita, ada waktu kita bersedih dan sebagainya. Dan saya dikuatin bahwa oke, paman sekarang udah tenang gitu kan, udah aman, semua baik kok. Walaupun ada sedikit setelah paman meninggal, ada sedikit hidup saya yang di-adjust. Jadi yang tadinya saya dibantu oleh beliau, ya sekarang saya bekerja sendiri lagi, karena kan pekerjaan saya hari-hari ini adalah kayak jualan online shop di beberapa toko gitu kan. Jadi paman saya ini bantuin saya untuk dalam hal packing gitu. Jadi kita kerja sama tim lah. Saya yang terima orderan dan sebagainya, paman saya ini. Nah sampai satu titik ya udah paman saya meninggal, akhirnya waktu itu toko sempat libur. Setelah itu baru kita adjust. Artinya hidup saya sedikit berubah. Ya berarti dari yang tadinya 2, jadi sekarang sendiri, ya sampai hari ini ya saya bersyukur gitu. Semua Tuhan cukupin dan Tuhan pas lah. Nggak keteteran, tapi semuanya saya bilang pas gitu. Dan sebelum ke Medan, saya kan ngobrol sama Cici dan keluarga gitu. Berarti kan saya tadinya tinggal bertiga, mama saya, paman saya, dan saya. Lalu ketika saya pergi ke Medan, berarti kan mama saya sendiri di rumah. Akhirnya beberapa hari sebelum kesini kita coba atur pasang CCTV untuk sementara gitu kan, supaya kita bisa pantau mama supaya nggak terlalu sendiri gitu kan. Jadi cici-cici saya juga bantu untuk telepon dan komunikasi sama mama gitu. Lalu saya bersyukurnya adalah ya ketika kita punya kasih, nggak cuman kita sekedar cuman pelayanan doang, tapi hari ini pelayanan nggak cuman di gereja, makanya lebih penting bahwa hati kita, hidup kita punya keluarga kan. Kenapa kita nggak pelayanan di keluarganya dulu gitu? Artinya kita jangan sampai kita jadi batu sandungan. Ketika kita jadi berkat buat teman-teman di luar sana, jemaat di Medan diberkati atau dimanapun diberkati, tapi di rumah kita nggak ngerasa diberkati gitu. Mama misalnya komplain ke saya, ya buat apa saya gitu kan? Maksudnya jangan sampai kita jadi anak yang tidak denger-dengeran apa kata orang tua, ya kan? Harusnya kita dari keluarga dulu, baru kita
ke semuanya gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwa di hidup kita itu dipenuhi dengan seperti kalau bahasa gampangnya adalah kita pakai topeng. Di gereja kita fine, baik, tapi di luar gereja nanti kita jadi anak yang berbeda 180 derajat. Itu yang Tuhan nggak mau gitu. Makanya hari-hari ini yuk kita belajar untuk punya kasih dan empati. Dan saya bersyukur di pelayanan saya hari-hari ini Tuhan izinkan bahwa saya jadi kalau di gereja kurang lebih saya bantu fotografer. Nah di luar gereja saya awal mulanya bantu teman-teman kita, bantu apa? Bantu orang yang misalnya wedding yang sederhana lah waktu dulu gitu. Tapi beberapa tahun ke belakang saya mikir bahwa kayaknya saya udah nggak bisa nih untuk foto wedding dan sebagainya. Kenapa? Tuhan kayak kasih tahu saya bahwa kayak pelayanan yang pas buat seorang Yunus adalah bantu teman-teman kita yang punya keluarga yang mengalami kedukaan. Jadi saya punya suatu apa ya kayak ya saya akan bantu sebisa saya untuk saya bantu teman-teman kita yang pelayanan yang kan karena ketika mereka berduka mereka nggak fokus, mereka otomatis fokusnya ke keluarga mereka, ke semuanya gitu. Tapi saya mau jadi orang yang ada di saat mereka sedang kehilangan. Artinya kita mau ngambil momen yang terbaik di mereka gitu. Itu yang hari-hari ini Tuhan ya apa namanya kasih hatinya tuh kayak gitu. Jadi saya kalau misalnya ada teman-teman yang tanya ke saya, Nus lu masih ambil foto wedding gak atau foto anak gak? Misalnya anak 1 tahun ya di foto gitu-gitu. Saya bilang sebisa mungkin saya akan oper ke teman saya gitu. Saya kasih tahu penjelasannya secara singkat tanpa harus kayak apa ya kayak mengurangi rasa hormat saya. Saya tetap berteman sama dia, tapi bukannya artisannya saya nggak mau nolong. Cuman buat saya hari-hari ini ya itu yang di hati saya tapi ya saya akan lakukan gitu. Ya kan ada kalau orang lain nggak bisa empati, mungkin ada orang-orang yang ngerasa cuek atau apa. Kayaknya saya nggak bisa gitu. Saya orang yang bisa dibilang apalagi kalau ada teman-teman deket saya yang kehilangan orang tua atau apa buat saya lebih baik saya yang akan sampai malam deh gue temenin lu di rumah duka gitu. Bahkan sampai ke penguburan dan sebagainya. Gitu. Karena saya tahu banget rasanya kehilangan tuh sesuatu yang luar biasa gitu. Karena 2022 saya diizinkan Tuhan juga untuk papa saya meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Terus di tahun ini 2024 saya kehilangan 2 orang di keluarga saya, itu nenek saya, popo saya di bulan Mei dan yang tadi paman saya baru di bulan Juli. Gitu artinya kan semua berentet gitu. Artinya makin kesini kayak Tuhan makin tegesin bahwa lu mesti ada. Orang lain aja sekitar kita bisa ada untuk lu, untuk saya ketika saya sedang berduka. Masa sih kita nggak mau ada buat orang lain gitu di sekitar kita. Makanya penting banget kita supaya nggak jadi tumpul hatinya, kita mau coba belajar untuk punya empati dan punya kasih, teman-teman. Ya. Selanjutnya, Galatia 6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan bilang bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pelayanan yang excellent dibutuhkan apa? Ketekunan. Ya kan? Di sini jelas banget bahwa kita nggak boleh jemu-jemu, kita nggak boleh bosen-bosen, ya kan? Artinya ada sebuah ketekunan dan juga kesabaran, gitu. Apabila sudah datang waktunya, Firman Tuhan bilang jelas kok, kita akan nuai kok, gitu. Kalau kita nggak jadi lemah, makanya hari-hari ini Tuhan izinkan juga saya tetap kuat, gitu. Artinya dalam segala keadaan kondisi apapun, saya bersyukur sama Tuhan. Saya percaya gini, segala sesuatu yang saya alami, saya boleh kejadian terjadi, ya udah terjadi gitu. Tapi hari ini Tuhan cuma bilang di dunia pelayanan saya, Tuhan tuh udah begitu baik. Kenapa? Karena saya adalah salah satu orang mungkin di dalam leader kita yang jarang banget sakit, hampir nggak pernah masuk rumah sakit sebenarnya. Itu kan adalah suatu hal yang bisa wah, itu Tuhan keren banget gitu kan. Sementara leader beberapa tim kita ada yang anaknya sakit, ke rumah sakit, ada yang koko ini sakit, cici ini sakit, masuk rumah sakit dan sebagainya. Tapi saya paling ini adalah sakit saya cuma batuk dan pilek.
itu cuman perlu dikerok selesai, minum tolak angin gitu kan. Jadi kalau waktu zaman COVID, saya salah satu orang yang strong dalam tanda kutip. Jadi mereka pada tumbang semua, masuk rumah sakit, masuk apa, saya oke-oke aja. Ya paling cuman flu apa-apa, ya udah gitu kan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan bahwa ketika saya kuat gitu, ketika Tuhan kasih fisik yang baik, itu menjadikan saya bisa terus berguna bagi banyak orang gitu. Nah, saya juga bersyukur bahwa hari-hari ini ya for your information bahwa saya sudah 2 tahun tidak makan nasi gitu. Buat sebagian orang kan ini kenapa gitu kan? Karena ya singkatnya adalah ya tahun 2022 yang waktu ketika almarhum papa meninggal bahwa saya temenin beliau ketika beliau waktu saya kan kurang lebih hampir setengah tahun bolak-balik ke rumah sakit. Terus ada momen di mana almarhum papa nggak bisa makan nasi, saya juga stop makan nasi gitu. Jadi sampai hari ini kalau kemarin juga ngobrol sama Ko Agus, ya nggak ada prinsip apa-apa sebenarnya, cuman tidak makan nasi aja gitu kan. Tapi saya makan semua lauk, ya kan. Ya puji Tuhan kayak beberapa hari lalu makan BPK 2 piring gitu. Nggak makan nasi, cuman ya lauknya aja nambah. Gitu, jadi kayak bersyukur, jadi ya itu salah satu yang saya bisa syukuri. Ya ada hal, kan pasti akan ada hal yang baik gitu. Contoh, saya ya udah pasti berat badan saya waktu dulu kan sebelum 2022 terjadi, berat saya sampai 104 kilo gitu. Itu gede banget, berat lumayan, jadi jalan agak lumayan gitu. Tapi hari ini kurang lebih ya udah gemukan lagi, tapi masih oke gitu badannya. Saya kemarin juga ngobrol sama Bang Tupal sampai 1 tahunan, sampai dia kurus banget, wow. Itu juga luar biasa kan, kayak karena dia mau jaga kesehatan juga gitu. Tapi buat saya pribadi ya saya nggak tahu sampai kapan nggak makan nasi juga saya nggak tahu gitu. Cuman buat saya adalah itu bukan sesuatu dosa atau nggak dosa, itu kan cuma pilihan aja gitu. Ada makanan lain, saya pilih makanan lain gitu. Jadi tapi itu membuat saya pelan-pelan lama-lama ngerti bahwa konsep hidup tuh nggak cuma sekedar tentang nasi doang kok. Kan kalau firman Tuhan bilang nggak cuma sekedar roti doang kan gitu. Nah kalau saya bicara soal nggak cuma sekedar nasi, ada lauk lainnya yang enak-enak juga gitu. Terus ya bersyukur kurang lebih bisa agak turunan dan agak stabil gitu. Dari berat badan saya dan sebagainya, dan juga puji Tuhan jarang sakit gitu kan. Itu salah satu yang saya syukuri. Makanya kembali ke ayat ini bahwa yuk kita mau sama-sama, jangan kita kayak ngerasa bahwa hidup kita tuh jemu-jemu ya kan. Kita nggak boleh jemu-jemu, harus tekun gitu di dalam Tuhan gitu teman-teman. Selanjutnya, salah satu yang terakhir ini adalah pelayanan kita di dalam dunia excellent adalah Efesus 4. Ayat yang ke-16, kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Amin. Jadi pelayanan yang excellent yaitu adalah membangun kerjasama dan kolaborasi. Jadi kalau hari ini kita ngerasa bahwa, bahkan paling gampang, kalau hari ini nggak mungkin kita di sini kayak yang WL dia, yang main musik dia, yang khotbah dia, kan capek. Makanya ada tim praise and worship, ada pemain drum, bahkan keyboard ada 2 gitu kan. Terus ada pemain bass, ada yang singer banyak, ada yang mimpin pujian. Jadi mereka kerja sama tim. Itulah yang kita harapkan supaya teman-teman dimanapun berada bisa tenang, teman-teman nggak sendirian kok. Karena pelayanan ini kalau misalnya berjalan gitu, ini juga mengerjakan misinya Tuhan, visinya Tuhan gitu kan. Artinya kita mau sama-sama belajar kayak gampang. Kalau teman-teman punya komsel, punya apa, teman-teman boleh sharing kok gitu. Boleh tanya ke leader teman-teman. Kalau apa yang bisa teman-teman lakukan, apa yang bisa teman-teman bantu, ya kan? Misalnya teman-teman punya hati nih dalam pelayanan, ngobrol aja ke pemimpin teman-teman gitu. Kok kayak apa, Kak ini kayaknya saya bisa nih bantu ini, bantu itu gitu. Nah itu yang terjadi hari ini di kita juga. Saya sebagai koordinator di tim multimedia di PCC Jakarta, saya bilang, saya dalam beberapa tahun kan kita mulai waktu itu start kurang lebih 2018.
saya tahu ada momen di mana ketika kita orangnya sedikit, belum ada apa-apa, jadi waktu itu saya sendiri gitu, yang foto, yang sosial media, yang ngeposting, yang bikin kata-kata gitu. Berjalan dengan waktu, Tuhan izinkan bahwa kita lama-lama bertumbuh gitu. Saya juga bersyukur juga leader-leader kita selalu bilang bahwa ya kita harus melakukan regenerasi. Artinya kita hari-hari ini memuridkan, ya kan, salah satu itu kan pemuridan one on one. Itu yang kita lagi sedang juga lakukan gitu, bahwa di dalam tim multimedia kita, saya juga coba belajar untuk meng-create, ya kan, menduplikat ada Yunus selanjutnya gitu ke depannya. Jadi nggak cuma saya sendiri, karena lebih enak, lebih mudah, lebih gampang ketika kita kerja sama tim lah. Ada yang bantu video, ada yang bantu edit, ada yang bantu persiapin handycam, ada yang macam-macam deh gitu. Itu ada begitu banyak bantuan yang bisa saya terima gitu dari teman-teman yang mau berkomitmen. Makanya penting banget kolaborasi. Penting banget kita artinya dalam hidup ini membangun kerjasama gitu. Jadi saya percaya hari ini kita belajar bahwa kita jadi anak-anak Tuhan hari-hari ini ya sebisa mungkin jangan sampai kita habis jadi seorang jemaat yang pulang habis itu udah selesai. Kalau emang bisa Tuhan gerakin hatinya, ayo kita sama-sama yuk dukung pelayanan ini, rumah ini, ya kita bantu gitu kan. Apa yang kurang kita coba kita sama-sama. Tenang, teman-teman gak sendirian kok. Ada orang-orang, ada mentor-mentor di tempat ini yang luar biasa, yang selalu ada gitu. Jadi buat saya pribadi adalah pelayanan yang excellent tuh nggak bisa cuman kerjain sendiri. Bisa, tapi apa? Tapi capek, ya kan? Kalau orang dunia bilang kalau di dunia TikTok ya kan, segala sesuatu yang kita lakukan bisa semua, tapi mati gitu, ya kan? Pernah dengar kan? Jadi kayak kita tuh harus kita harus punya hatinya tuh bener dulu gitu. Hati kita besi, ya kan? Terus juga kita punya kerendahan hati, kita punya empati, kasih gitu kan. Terus juga kita tekun dan kita bisa kolaborasi kerja sama tim gitu. Nah, next. Ini adalah foto yang kemarin kita training, bantu. Jadi saya bukan sebagai guru ya kan, tapi saya sama-sama belajar bahwa apa yang hari-hari ini kita lakukan di PCC Jakarta, kita mau sama-sama yuk ngobrol gitu. Lebih ke arah ngobrol sama teman-teman gitu. Ternyata saya juga banyak belajar gitu. Ternyata semuanya ada di tempat ini, tinggal kita yuk sama-sama bangun timnya, bangun kerjasamanya. Nah, saya mau mengundang 2 orang yang salah satunya ada 2 orang di dalam foto ini, yuk boleh maju. Mereka, saya kan sebagai orang yang ini jadi nggak cuman saya yang ngomong, tapi mereka dapat apa nih? Ya kan kurang lebih dalam 2 hari ini gitu. Boleh brother-brotherku? Wis, luar biasa. Boleh diambil mic-nya? Ya boleh. Ya kan? Nah, secara singkat aja, ya kan? Semua pertanyaannya sama. Apa yang kalian pelajari, hal baru apa yang kalian bisa pelajari dan terapkan nantinya gitu. Silakan bro. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Mungkin ada sebagian yang sudah mengenal kami di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valendri Sulaiya dan ada juga beberapa tim kami. Nama saya Robert Yuswarobu. Nama saya Epis Pascal Senduro. Jadi saya mau sampaikan kesaksian kami selama 2 hari bersama Koko Yunus di sini. Jadi selama 2 hari ini kami diajarkan dasar-dasar menjadi multimedia yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya multimedia yang asal-asalan saja, tetapi lakukanlah apa yang kalian kerjakan untuk hari ini bisa dikenal di luar sana. Bahkan banyak orang yang diberkati lewat hasil kerja kalian. Jadi bukan hanya dasar untuk mengambil video atau foto di sini atau menampilkan ayat-ayat Alkitab di layar monitor di sini. Jadi
lakukanlah kerja yang kreatif semungkin Anda dan bisa dilihat orang lain. Bukan hanya selingkungan di sini saja, bahkan di luar sana dilihat juga. Terima kasih. Dan kami juga berterima kasih kepada Koko Yunus atas pengetahuan dan ilmu yang telah diberikannya, di mana lewat pelayanan Koko Yunus banyak orang yang dimenangkan dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Oke, shalom. Baik, mungkin di 2 hari ini yang diajarkan oleh Koko Yunus yaitu tentang bagaimana menjadi multimedia, bagaimana apa aja yang dilakukan oleh multimedia, kami diajarkan oleh Koko Yunus. Dan bukan hanya itu, tentang banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kami dapat selama 2 hari ketika diajarkan oleh Koko Yunus. Contohnya aja untuk penghubungan live di ini, tadi di EC Worship, kita bisa live sekarang. Kita udah live, kita udah masuk di YouTube. Nah itu salah satunya, sebenarnya aplikasinya sebenarnya sudah ada, sudah kian ada di komputer kita. Cuman cara penggunaannya masih belum kita tahu gimana caranya. Nah kami bersyukur kita sudah diajarkan oleh Koko Yunus selama 2 hari ini. Dan sangatlah memberkati kita untuk bisa lebih menyempurnakan lagi untuk pelayanan kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, yang kami terima selama 2 hari untuk pengajaran yang dikasih Ko Yunus. Mungkin dari saya sendiri salah satunya itu pengetahuan tentang multimedia. Nah, multimedia yang seharusnya itu seperti yang dibilang teman saya tadi, si Alex. Nah, multimedia itu bukan hanya mengambil foto, menampilkan di monitor layar seperti ini. Bukan itu saja teman-teman, tapi pelayanan yang sesungguhnya yaitu kita memberikan diri kita kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di gereja. Itu yang paling terutama. Berilah hati ikhlas, berikan tubuhmu tersebut untuk melayani Tuhan. Nah dari situ nanti kita diketahui banyak orang melalui live streaming dari YouTube. Mungkin seperti yang dibilang Pius. Mungkin selama ini sudah ada, kita mempunyai aplikasinya, cuman cara menerapkannya, cara memakainya dan cara menggunakan semua fasilitas itu belum kita tahu atau belum tahu kita cara menggunakannya. Namun setelah ada Ko Yunus, kita berterima kasih sama Ko Yunus. Dia memberikan kita ilmu, dia memberikan kita pengetahuan bahwa begini cara melakukannya, begini seharusnya multimedia tersebut. Janganlah cuman asal-asalan potret saja di situ, jadi fotonya kurang atau kurang pas atau kurang angle-nya kurang pas. Jadi tidak bisa kita posting di sosial media kita untuk bagaimana seharusnya GPYT Medan ini. Nah melalui live streaming ini nanti mungkin saja tentang misi kita di sini adalah pemuridan. Nah, melalui itu pemuridan kita nanti di sini, orang tahu visi misi kita bahwa beginilah gereja GPYT Medan. Tepuk tangan dulu. Oke. Melalui GPYT ini nanti semoga diberikan kita berkat oleh Tuhan. Melalui ini kita memberkati orang, bukan saja kita yang diberkati, tapi kita memberkati orang melalui pelayanan kita tersebut. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih kok. Terima kasih. Boleh. Wow, thank you. Apa yang mereka dapatkan berarti itu yang mereka sedang terapkan. Saya sebenarnya nggak bahas banyak banget sebenarnya. Saya cuman kayak sebagai fasilitator memperlengkapi apa yang sudah ada gitu kan. Saya cuman menghubungkan. Kayak lagu tadi kan terhubung semua, bagus banget gitu. Ya kita terkoneksi, jadi makanya yang sudah tidak ada, karena saya percaya gini, Tuhan kasih hikmat kepada kita setiap hari, ya kan? Ketika kita berdoa, ketika kita melakukan segala sesuatu, ada hikmat datang. Bahkan ketika kita ketemu orang, ada hikmat datang. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan dan ucapkan gitu. Dan hari-hari ini itu yang kita sedang juga kerjakan melalui pelayanan multimedia yang mungkin orang lain apaan sih, gitu kan? Kita nggak kelihatan, ya kan? Orang pemain belakang lah semua gitu, dari sound system, ya kan? Semua dari multimedia, fotografer, videografer dan sebagainya.
Bahkan orang-orang yang ada orang-orang yang berani bayar harga untuk apa? Untuk memposting segala sesuatu, ada yang ngedesain di belakang layar untuk sebagai alat promosi, ada yang mikirin kata-katanya apa yang harus diposting dan sebagainya. Jadi buat saya adalah semua pelayanan is good, baik banget. Tuhan udah kasih kita hati untuk pelayanan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita pelayanan di bagian apapun, yuk kita mau maksimalkan. Kalau orang lain cuma berjalan 1 langkah, 2 langkah, kita mau berjalan 10 langkah dan seterusnya. Jadi hari ini saya berdoa gitu, saya percaya walaupun walaupun singkat dalam cuma hanya sekitar 1-2 hari dan hari ini kita praktek, saya percaya gitu bahwa kan semuanya benih yang ditabur gitu. Ya kita sama-sama belajar untuk mengelolanya, untuk siram, jebur, tapi kita biarin aja gitu kan. Ya dia kalau nggak kena air juga akan mati gitu. Tapi ada orang yang mengelolanya juga ya kan. Kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat. Biar ada lahir pemimpin-pemimpin baru di tempat ini. Ada leader-leader di divisi masing-masing. Ada divisi multimedia, ada divisi apapun itu gitu. Dan makin lama makin maksimal. Makanya kita perlengkapi, yuk belajar gitu. Saya juga banyak belajar kok dari tempat ini yang paling gampang adalah ketika teman-teman punya hati. Kayak kemarin malam kita meeting sampai jam 11 malam kurang lebih. Terus saya masih mikir, saya bingung karena kan saya nggak cuman sekedar bagian di multimedia, tapi saya juga dibantu untuk jadi bagian general affair, artinya kayak beresin bangku dan sebagainya juga kita kerjakan di PCC Jakarta. Udah hampir jam 11 malam, ini kok bangku belum diberesin buat ibadah minggu gitu. Wih ternyata setelah selesai ngobrol-ngobrol sebentar, terus nggak lama ada teman-teman yang orang-orang yang meeting itu bahwa mereka langsung bergerak cepat, langsung. Kayaknya mungkin cuma 10 menit tiba-tiba bangku ini kesusun semua. Artinya kan mereka belajar udah punya hati gitu, artinya kita mesti sama-sama belajar untuk ambil tanggung jawab ini, yuk rumah ini nggak terjadi tiba-tiba gitu kan. Ada orang yang mengelolanya, ada orang yang mau mengerjakannya, dan saya percaya di tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin baru, ya kan? Akan lahir pelayan-pelayan Tuhan yang baru, yang mau punya hati, punya sikap hati yang yuk kita sama-sama kerjasama gitu. Artinya kita mau mengelolakan tempat ini untuk visinya Tuhan, untuk misinya Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, teman-teman diberkati? Amin. Itu aja, sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya, luar biasa ya. Saya senang sekali ya dengar Yunus khotbah. Ini kan baru pertama kali juga saya dengar dia khotbah. Bagus sih, ya santai, tenang ya. Dan saya sangat diberkati ya dari apa yang Yunus sampaikan. Ya, poin-poinnya semua pas dan dapat sesuai dengan harapan saya juga. Seperti yang saya bicarakan kemarin berkaitan dengan multimedia. Tapi kan itu semua teknis. Tapi ada prinsip yang yang sangat bagus yang Yunus sampaikan tadi adalah berkaitan dengan sikap hati kita. Apa saja yang kita lakukan dan perbuat, kerjakanlah semuanya seperti untuk Tuhan ya, dan bukan untuk manusia. Dan semua kita itu adalah mesti mengambil posisi ya, sama seperti Tuhan Yesus ada di sini semuanya kita untuk melayani ya, dan bukan untuk dilayani. Ini poin penting ya saudara. Dan yang ketiga adalah mari kita bersama-sama untuk saling yang jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena sudah tiba waktunya kita semua akan menuai. Jadi maksudnya adalah semua hal baik yang kita lakukan, semua pelayanan yang kita lakukan, kerjakanlah semua, kita pasti akan menuai. Haleluya. Ya, terima kasih. Saya senang kesaksian teman-teman tadi, luar biasa. Ya, saya berharap mungkin nanti ya kalau tahun depan terlalu lama. Paling tidak akhir tahun ini pelayanan kita sudah bisa bukan menyombongkan diri, tapi bisa dikenal. Ya, bukan selama ini kan hanya kita saja yang kenal, saudara. Tapi mungkin nanti ini kalau sudah dipraktekkan, nah mungkin nanti bisa dikenal di Kota Medan, nanti sebentar dikenal sampai di Jakarta, dikenal sampai ke Papua, saudara.
Ya, dari Sabang sampai Merauke orang-orang kan bertanya apa gereja GPIT ini. Nah, ini luar biasa. Kalau suruh kita ke Papua kan lama, jauh. Kalau pakai ini 1 detik sampai di sana. Benar ya? Nah, ini luar biasa, sudah kasih tepuk tangan dulu. Sebentar lagi kita mau mengadakan perjamuan, tapi sebelum perjamuan ada hal penting juga yang saya mau sampaikan. Koyonis ini masih lajang, saudara. Nah, ini hal penting selanjutnya yang saya mau sampaikan, saudara. Ya, ini masih lajang. Nah, jadi cobalah dipantau-pantau dan dilihat-lihat, ya kan. Mana tahu pada pandangan pertama ada sesuatu yang berbeda, ya boleh ditindaklanjutin, ya kan. Tukar nomor handphone, ya nak, komunikasi, nggak apa-apa, bagus itu. Kalau nggak cari di sini, mau cari di mana lagi? Nah, ya kan? Ya kalau masalah nanti entahkah tergantung magnetnya mana yang lebih kuat. Kalau magnet yang di sini lebih kuat, dia akan di sini, saudara. Tapi kalau magnetnya Koyonis lebih kuat, kalian ikut dia ke sana. Ini bercanda tapi serius. Ya, oke, kita akan lakukan perjamuan, tapi kita berdoa yuk buat firman Tuhan. Haleluya, saya mengundang pemain musik dan para pelayan Tuhan boleh maju. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah Tuhan kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi apa yang kami dengar Tuhan, Engkau taruhkan itu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh merenungkannya dalam hidup kami Tuhan dan kami aplikasikan. Tuhan tolong kami tahu Tuhan, Engkau berkata bahwa apa saja yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami mau kerjakan dan lakukan semuanya itu seperti itu Tuhan. Sebab dari Tuhanlah, dari Tuhan sendirilah kami akan menerima upah, bagian yang sudah ditentukan bagi kami ya Tuhan. Sebab kami adalah hamba, Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Kami mau mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Sama seperti Engkau ketika Engkau datang, bukan untuk dilayani, tapi Engkau memposisikan diri-Mu, hidup-Mu untuk memberikan Tuhan dan melayani orang-orang. Dan biarlah kami juga mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami bertekun di dalam pelayanan kami, bertekun di dalam hal yang sudah Engkau percayakan bagi kami. Supaya apabila sudah waktunya Tuhan, kami percaya ada tuaian, ada buah yang bisa kami terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati Koyunus yang sudah menyampaikan bagi kami. Kami percaya Engkau akan terus pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat. Lewat talenta yang dia punya, talenta Engkau percayakan bagi dia Tuhan. Lewat hidupnya gereja Tuhan, diberkati, gereja Tuhan mengalami pertumbuhan. Orang-orang melayani di bidang multimedia mengalami pertumbuhan, mengalami pelipat gandaan. Kami percayakan hal itu terjadi. Karena kami percaya Tuhan ketika dia setia di dalam perkara-perkara kecil, maka Engkau akan memberikan tanggung jawab dalam hal dan perkara-perkara yang lebih besar. Terima kasih, sekali lagi kami berdoa, berkata Yunus, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati segala sesuatu yang dia lakukan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sebentar kami mau melakukan perjamuan kudus, biarlah Engkau juga menolong kami, supaya kami bisa mengalami perjumpaan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami mengalami Kristus, kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang petugas perjamuan. Ku bebas, ku menang karena kasih-Mu padaku.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang dan hidupku menang dan hidupku Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kembali kami bersyukur kepadamu, dan hari ini kami mau melakukan perjamuan sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami. Setiap kali kami melakukan perjamuan ini, kami mengingat tentang kematian Tuhan, di mana lewat pengorbanan tubuh dan darah-Mu, setiap dosa dan pelanggaran kami telah Engkau ampuni dan Kau hapuskan. Engkau memerdekakan kami, Engkau membebaskan kami ya Tuhan. Dan bila saat ini ketika kami melakukan perjamuan ini, Engkau membawa kami memahami akan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Akan kasih-Mu, akan segala hal, kemurahan dan anugerah yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Dan satu hal kami minta, biarlah kami juga diberi kemampuan untuk melakukan apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Engkau mengampuni kami Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk mengampuni orang lain. Engkau menerima kami apa adanya, dan kami juga mau belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Engkau Tuhan bermurah hati kepada kami juga mau belajar untuk bermurah hati kepada banyak orang. Dan bila segala sesuatu yang baik yang sudah Kau kerjakan dan lakukan dalam hidup kami, biarlah kami meneladani semua itu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami percaya Tuhan ketika kami melakukan perjamuan ini, kami mengalami perjumpaan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Saudara, mari angkat roti di tangan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah kita doakan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang sudah kita doakan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kelayakan yang sudah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua hal yang luar biasa. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kuasa-Mu, biarlah kasih-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Anugerah-Mu semuanya ya Tuhan. Boleh kami hidupi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus, biarlah kami benar-benar memahami makna daripada perjamuan ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami dan membawa setiap kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami berhak menerima anugerah, anugerah keselamatan, anugerah kerajaan Allah. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa menjaga seluruh hidup kami, supaya kami memahami maksud-Mu, kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari saatnya kita akan bawa persembahan kita untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Sekali lagi, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang boleh kami dengar dan meneguhkan setiap kami saat ini Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar Tuhan, bukan hanya sekedar kami dengar Tuhan, tapi biarlah Engkau memberikan kami kemampuan Tuhan, untuk boleh mempraktekkan firman ini Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang telah mengingatkan kami, telah memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya kemurahan Tuhan, segala hal yang terbaik daripada Tuhan, itu yang Tuhan sediakan bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau bawa persembahan kami untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Setiap kami memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Persembahan dijalankan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik roh. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Dia bangkit. Saya kita semua bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya, dia naik roh. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Amin. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin. Haleluya, dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya, dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi shalom teman-teman semuanya. Ya, saya percaya kita semua
diberkati Tuhan dengan firman hari ini ya. Amin. Dan semua bentuk pelayanan hari ini kita diberkati. Sebelum kita pulang, ada beberapa pengumuman yang ingin kita sampaikan. Yang pertama terkait rekrutmen kita untuk pelayan mimbar, itu masih terbuka buat kita, boleh datang, mau belajar drum boleh, keyboard boleh, bass boleh. Semalam saya sudah lihat ada pemain drum sudah mulai latihan mereka. Yang keyboard sama bass sepertinya belum ada kelanjutan. Saya akan tindak lanjuti yang mau belajar drum, bass sama keyboard ini saya akan tindak lanjuti, saya akan buka kelas untuk ngajar kedua instrumen musik ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini bulan Agustus, tentu hari-hari akan ada perayaan tentang kemerdekaan. Jadi teman-teman semuanya di bulan Agustus mendekati tanggal 17 yang nggak pulang, yang libur, kita ada di sini. Kita adakan acara kemah dan lakukan sesuatu di situ. Entah kita bakar-bakar jagung di situ, buat api unggun. Pokoknya kita lakukan sesuatu di situ. Acaranya saya belum tahu secara detail, tapi mereka bilang kita ada acara. Entah apapun itu nggak tahu saya. Nanti kita mungkin minggu depan akan secara detail mulai diterangkan acaranya. Tapi kita ada acara, kita adakan acara bersama-sama di situ. Kita lakukan upacara mungkin tanggal 17-nya kita bersama-sama di sana. Nah, mungkin itu saja 2 pengumuman yang perlu kita sampaikan kepada. Oh, satu lagi terakhir, jangan lupa untuk pernikahan si Wawan hari Sabtu. Semua teman-teman boleh datang, kita sama-sama ikuti perayaan pernikahan teman kita itu. Kita ramekan acara itu. Oke, itu saja hubungan buat kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat ibadah raya sesi ketiga hari ini di tempat ini ya Tuhan. Kami bersuka cita. Kami sungguh merasakan Engkau sungguh bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Menggiring hidup kami, membawa hidup kami ya Tuhan kepada kesempurnaan Kristus ya Tuhan. Lewat apa yang kami kerjakan di tempat ini, lewat pelayanan yang kami kerjakan, lewat pemuritan, lewat semuanya ya Tuhan. Yang Engkau tuntun kami, biarlah kami bisa lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini ya Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, meneguhkan kami ya Tuhan. Di mana sesungguhnya setiap kami umat yang ditebus ini ya Tuhan, kami seharusnya harus menjadi pelayan yang excellent ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan ya Tuhan didasari oleh hati yang dipenuhi oleh kasih, dengan rendah hati, dan kami bisa melakukannya dengan penuh ketekunan ya Tuhan. Bahkan dalam pelayanan kami bisa membangun kerjasama dengan tim-tim yang lain ya Tuhan. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami bisa butuh orang lain untuk kami bisa membangun kerjasama dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terlepas dari semuanya, kami mengerti. Kami mau lakukan semuanya ini seperti untuk Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami melakukannya dengan all out. Sungguh-sungguh yang kami miliki kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ko Yunus sebagai pembicara hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau terus berkati pelayanannya terkhusus dalam multimedia ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini sebagai berkat dimanapun dia berada. Pelayanannya banyak orang-orang diberkati. Dan secara khusus kami berdoa buat divisi multimedia di tempat ini ya Tuhan. Biarlah orang-orang yang ada Engkau kembangkan SDM kami ya Tuhan. Engkau pakai setiap kami dengan hati, motivasi yang benar. Sehingga kami bisa lakukan pekerjaan pelayanan multimedia ini ya Tuhan. Semakin meluas, tidak cukup hanya di kota Medan ini. Tapi seluruh dunia bisa menikmatinya ya Bapa. Lewat pelayanan multimedia, kerajaan Tuhan semakin dinyatakan. Terima kasih ya Bapa. Kami bahkan sukacita kami melimpah ketika kami mendapat kesempatan menerima perjamuan kudus sore hari ini ya Bapa. Kami percaya, kami tahu dan kami beriman bahwa hari-hari ini ya Tuhan, hidup kami yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami sudah diselamatkan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, Engkau akan menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih, pengorbanan-Mu di kayu salib kami tidak mau sia-siakan. Kami mau pakai ya Tuhan hidup kami, segenap hidup kami hanya untuk melayani Engkau dan pengabdian kepada Engkau ya Tuhan di sisa hidup yang kami miliki. Terima kasih, sebentar lagi kami pulang. Bagi kesempatan bagi kami untuk melakukan firman yang sudah kami dengar hari ini. Tapi biarlah ya Tuhan,
Dengan tanganmu sendiri engkau memberkati kami. Mari jemaat semua angkat tanganmu, karena hatimu kita terima berkat daripada Bapa di sorga. Biarlah kiranya Bapa di sorga, Yesus Kristus Tuhan memberkati kita dengan tubuh jasmani, tubuh rohani yang sehat. Sehingga dengan kesehatan kita bisa melakukan banyak hal, terkhusus hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang mendukung kerajaan Allah. Kita melakukannya dengan penuh sukacita tanpa sungut-sungut. Tuhan memberkati pekerjaan kita, dijadikannya berhasil. Sehingga kita mendapat berkat yang luar biasa. Sehingga dengan berkat itu kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Keluarga besar kita, orang-orang terdekat dengan kita, papa, mama kita, abang, kakak, adik, semuanya berhubungan darah dengan kita, semuanya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kasih karunia daripada Allah Bapa, ketaatan dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini sudah kita terima hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu.